Episode 10, Kue Ultah, Pewaris Pengobatan. Han Sui mengabaikan kedua orang itu, membuka kotak cincin di tangannya, mengungkapkan cincin perak di dalamnya, dan berkata dengan penuh kasih sayang, "Yu Ting, ini adalah cincin yang kubuat untukmu. Meskipun tidak terlalu berharga, tapi itu mewakili milikku sepenuh hati." Huang Xiaoli adalah orang pertama yang menunjukkan rasa jijik. "Han Sui, hari ini adalah hari ulang tahun Yu Ting. Apakah kamu terlalu pelit? Cincin perak seperti itu hanya berharga beberapa lusin yuan, jadi saya malu untuk mengeluarkannya sebagai hadiah." Tao Wei berkata, "Aku masih menunggu untuk melihat cincin berlian besar. Aku tidak menyangka kamu begitu pelit, dan bahkan membuat hal seperti itu untuk membodohi Yu Ting." Tatapan Ye Bufan terfokus pada si Yu Ting. Dia ingin melihat bagaimana wanita ini memperlakukan masalah ini. Jika dia benar-benar wanita yang kuat seperti Zhu Linlin, dia akan membujuk saudaranya untuk menyerah mulai sekarang. "Oke, semuanya, jangan bicarakan itu. Hadiah ulang tahun tidak ada hubungannya dengan nilainya. Bagaimanapun, itu adalah keinginan Han Sui." Si Yu Ting berbicara dengan sangat tulus, tanpa kepura-puraan, dan matanya sangat jernih. Dia mengulurkan tangan dan mengambil cincin itu dan meletakkannya di tangannya. Kemudian dia mengangkat tangannya dan tersenyum manis pada Han Sui. "Terima kasih, kamu membuatkanku hadiah ulang tahun dengan tanganmu sendiri." Melihat senyum sang dewi, Han Sui hampir kehilangan jiwanya. Dia mengangguk dengan cepat dan berkata, "Sama-sama, inilah yang harus saya lakukan, selama Anda menyukainya." Melihat si Yu Ting tidak menunjukkan rasa jijik, Tao Wei jelas sangat kecewa. Dia mendengus dingin, mengambil sebuah kotak yang sangat indah dari samping dan berkata, "Yu Ting, lihat hadiah ulang tahun yang kusiapkan untukmu." Huang Xiaoli berkata, "Hadiah Tuan Muda Tao pasti luar biasa, dan itu pasti bukan sampah yang tidak berharga seperti beberapa orang." Si Yu Ting mengerutkan kening dan berkata, "Xiaoli, jangan bicara seperti itu. Hadiah itu hanya sebuah harapan, tidak ada hubungannya dengan apakah itu layak atau tidak." "Yu Ting benar, biarkan aku menunjukkan apa yang aku inginkan sekarang," kata Tao Wei sambil membuka kotak itu, mengeluarkan bola dunia yang sangat halus dan mengirimkannya ke si Yu Ting. Semua orang terkejut, mereka tidak menyangka hadiah ulang tahunnya berupa bola dunia. Tapi segera mata Huang Xiaoli menyala tiba-tiba. "Ya Tuhan, ini sebenarnya bola emas murni. Apakah itu bertatahkan berlian?" Dia memegang bola dunia di tangannya terlebih dahulu, memeriksanya dengan hati-hati dan berseru, "Ini benar-benar berlian, dan masing-masing tidak di bawah 1 karat. Hari ini adalah ulang tahun ke-20 Yu Ting, dan aku menaruh 20 berlian di atasnya." Tao Wei memandang si Yu Ting dan berkata dengan bangga, "Yu Ting, bola dunia ini terbuat dari emas murni, bukan untuk memamerkan betapa kayanya aku, tetapi untuk menyiratkan bahwa hatiku untukmu lebih tulus daripada emas dan akan selalu begitu, mengubah." Ye Bufan menghela nafas dalam hatinya. Sebagai perbandingan, pengalaman pria ini dalam menjemput perempuan jauh lebih baik daripada Han Sui. Sepertinya situasi kakaknya hari ini tidak optimis. Huang Xiaoli bertanya dengan sangat kooperatif, "Bagaimana dengan bola dunia ini? Apakah ada arti khusus?" "Tentu saja, bola dunia menandai seluruh dunia, dan Yu Ting adalah seluruh duniaku." Tao Wei menatap si Yu Ting dengan penuh kasih sayang dan berkata, "Yu Ting, aku tulus padamu, bisakah kamu menjadi pacarku?" Ye Bufan mengerutkan kening. Hadiah orang ini benar-benar membutuhkan banyak pemikiran, itu sangat berharga dan ekspresif. Dia bahkan melihat emosi di mata si Yu Ting. Dan Han Sui di sebelahnya sepertinya menyadari ada sesuatu yang salah, dan ekspresinya sangat gugup, karena takut si Yu Ting akan langsung menyetujui Tao Wei. "Sepertinya aku harus membantu saudaraku yang baik." Ye Bufan menjentikkan jarinya, dan seutas jarinya melesat tanpa suara ke perut bagian bawah Tao Wei. Pada saat ini, semua orang tenggelam dalam atmosfer yang dibuat dengan hati-hati oleh Tao Wei. Seluruh ruang pribadi sunyi,
dan mata semua orang terfokus pada Si Yuting, mengharapkan jawabannya. Si Yuting sedikit ragu-ragu. Dari lubuk hatinya, dia tidak merasa baik tentang Tao Wei. Tetapi hadiah ulang tahun hari ini dapat dikatakan cerdik, yang sangat menyentuh hatinya, dan dia tidak tahan untuk menolak dia. Saat dia ragu-ragu, tiba-tiba terdengar suara kentut yang keras di dalam ruangan. Dalam situasi sepi seperti itu, kentut terlihat sangat aneh, dan semua orang dapat mendengarnya dengan sangat jelas, dan mudah untuk menemukan sumber kentut tersebut, yaitu Tao Wei dengan wajah penuh kasih sayang. Rasa malu tertulis di wajah semua orang saat ini, tidak hanya Tao Wei yang tersipu, tetapi bahkan Si Yuting pun sangat malu. Hanya Han Sui yang berada di sebelahnya hampir tidak tertawa terbahak-bahak. Orang ini benar-benar terlalu memalukan untuk melakukan hal yang memalukan pada saat kritis seperti itu. Tao Wei juga membenci dirinya sendiri sampai mati, tapi kentut barusan datang terlalu tiba-tiba dan keras. Tidak peduli bagaimana dia mengendalikannya, dia tidak bisa mengendalikannya. Pada akhirnya, usaha saya sendiri tidak hanya tidak memiliki efek kontrol, tetapi malah memperburuk suara kentut. Dia bertanya-tanya dalam hatinya, dia jelas tidak makan apapun yang tidak bisa dicerna, jadi bagaimana dia bisa tiba-tiba kentut? Untungnya, pikiran Yang Su lebih fleksibel dan reaksinya cepat, jadi dia dengan bercanda berkata, "Xiao Wei, meskipun kamu menyukai Yuting, kamu tidak boleh terlalu gugup." Tao Wei buru-buru turun dari keledai dan berkata, "Yuting, maaf, ini pertama kalinya aku mengungkapkan cintaku kepada seorang gadis dengan sungguh-sungguh. Aku benar-benar terlalu gugup. Kukatakan sekali lagi, kau milikku." Awalnya, dia ingin mengatakan bahwa kamu adalah seluruh duniaku, untuk menyelamatkan situasi yang memalukan barusan. Tetapi pada saat ini, ledakan distensi yang keras datang dari perut bagian bawah. Kali ini bahkan lebih keras dari yang terakhir kali. Itu tidak dapat dihentikan. Kali ini kentutnya lebih keras dari sebelumnya, dan ada 3 kali berturut-turut. Sekarang seluruh kamar pribadi menjadi lebih memalukan. Wajah Si Yuting menjadi sangat jelek. Barusan kentut Tao Wei terlalu kebetulan, dikombinasikan dengan apa yang dia katakan, menjadi dia adalah kentutnya. Han Sui tidak bisa mengendalikannya lagi. Dia tertawa terbahak-bahak, dan berkata kepada Tao Wei, "Tuan muda Tao, bisakah Anda menunjukkan kualitas sangat tidak bermoral untuk kentut terus-menerus saat ini?" Tao Wei ingin mencari tempat untuk bersembunyi saat ini. Wajahnya yang tua malu seperti pantat monyet. Dia juga tidak mengerti mengapa dia ingin kentut saat ini, dan kentut ini terlalu disengaja, dan dia tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Dia berteriak dengan marah, "Kamu," tapi sebelum kata-kata di mulutnya bisa diucapkan, 7 atau 8 kentut keras dilepaskan satu demi satu. Kali ini, tidak hanya suaranya yang nyaring, tetapi baunya juga kuat. Setelah 10 kali kentut berturut-turut, meskipun kotaknya memiliki banyak ruang, namun sudah dipenuhi dengan bau yang menyengat. Han Sui berteriak, "Persetan denganku, kamu masih membiarkan orang hidup." Orang bilang kentut tidak bau. Kentutmu, Tuan muda Tao, sangat keras dan bau, sungguh mengagumkan. Dia melangkah maju dan meraih tangan Si Yuting. "Ayo keluar dan bersembunyi dengan cepat, atau kita akan pingsan di sini nanti." Si Yuting awalnya mengira itu tidak sopan, tetapi baunya terlalu menjengkelkan, dan dia tidak tahan. Jadi dia hanya bisa mengikuti Han Sui dan Ye Bufan keluar dari kamar pribadi untuk mencari udara segar di luar. Huang Xiaoli awalnya ingin menyenangkan Tao Wei, tetapi pada awalnya dia ingin tinggal di kamar pribadi, berbagi suka dan duka dengannya, dan memenangkan kesan yang baik. Tapi setelah 10 detik, dia tidak tahan lagi, dan bergegas keluar dari kamar pribadi. "Niu Haotian dan Yang Su, Anda melihat saya melihat Anda." Awalnya mereka juga datang untuk membantu Tao Wei, mereka harus tetap melakukannya, tetapi baunya terlalu buruk, tidak tertahankan. Yang paling penting adalah bagian belakang pantat Tao Wei mengeluarkan suara satu demi satu, dan gas baru terus-menerus dikeluarkan keluar. Setelah kegigihan singkat, mereka berdua tidak lagi peduli dengan wajah,
dan berlari keluar dari kamar pribadi dengan tergesa-gesa. Tao Wei adalah satu-satunya yang berdiri di sana karena malu di ruangan besar itu. Sampai sekarang, dia masih belum tahu apa yang terjadi. Dia dengan hati-hati merencanakan pengakuannya dan menghabiskan 500.000 yuan untuk hadiah ulang tahun yang dibuat khusus, tetapi pada akhirnya dia kalah. Semua orang telah pergi, dan dia tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Jika dia tinggal sebentar, dia mungkin kewalahan oleh kentutnya sendiri, dan kemudian dia akan semakin malu. Dalam keputusasaan, pertama-tama dia membuka semua jendela dan kipas ventilasi di kamar pribadi, lalu mundur keluar pintu. Untungnya, gas di perutnya hampir keluar, dan tidak ada kekuatan baru untuk bergabung, yang mengurangi rasa malu lebih lanjut. Saat ini, seorang pelayan baru saja melewati pintu kamar pribadi, melihat beberapa orang berdiri di luar, dan bertanya dengan heran, "Tuan dan Nona, mengapa Anda tidak masuk ke kamar pribadi? Apakah terjadi sesuatu?" Tao Wei Zeng sangat marah dan tidak punya tempat untuk curhat, dan berkata dengan marah, "Keluar, apa hubungannya denganmu jika aku ingin tetap di luar?" "Maaf," pelayan itu pergi dengan ekspresi heran, dan ketika dia melewati pintu kamar pribadi, ekspresinya tiba-tiba berubah, lalu dia mengulurkan tangan untuk menutupi hidungnya dan bergegas pergi. Dia hanya curiga bahwa tamu tadi telah melakukan sesuatu yang tak terlukiskan di ruangan itu. Itulah sebabnya dia sangat marah. Setelah beberapa saat, bau di ruangan itu akhirnya hilang, dan semua orang kembali ke kamar pribadi, tetapi jendelanya tetap terbuka. Setelah memasuki pintu, suasana di dalam ruangan agak canggung, dan tidak ada lagi yang menyebutkan hadiah ulang tahun. Untuk meredakan suasana canggung, Niu Haotian berkata, "Semuanya, hari ini adalah perayaan ulang tahun MS Yu Ting, semua orang harus terus bahagia." Yang Su berkata, "Benar, mari kita nyanyikan sebuah lagu untuk mengungkapkan harapan terbaik kita kepada Nona Yu Ting." Ye Bufan menyodok Han Shuai, "Kakak kedua, tidakkah kamu bergegas dan menunjukkan dirimu?" Han Shuai berkata dengan wajah pahit, "Apakah kamu tidak tahu apa yang saya nyanyikan? Semua orang tuli nada, tapi saya tidak punya, akan memalukan untuk naik, jadi lebih baik tidak pergi." Huang Xiaoli berkata dengan nada menyanjung, "Dalam hal menyanyi, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan tuan muda Tao kita. Dia adalah mantan juara karaoke Universitas Jiangnan, dan dia pantas mendapatkan namanya. Sekarang saya ingin meminta tuan muda Tao untuk menyanyikan lagu-lagu untuk semua orang." Berbicara tentang bernyanyi, Tao Wei sepertinya baru saja keluar dari rasa malu dan mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Meskipun dia seorang pria, dia telah menerima pendidikan aristokrat sejak dia masih kecil, sehingga dia bisa dikatakan serba bisa. Apalagi dalam hal musik, dengan sedikit bakat, ditambah dengan latihan yang didapat, menyanyi memang jauh lebih baik dari orang biasa. Dia mengambil mikrofon dan berkata kepada si Yuting lagi, "Yuting, aku sudah lama menyiapkan lagu ini untukmu, dan aku berlatih setiap hari, hanya untuk menyanyikannya untukmu di hari ulang tahunmu. Saya ingin memberitahu Anda adalah mawar saya, Anda adalah bunga saya." Saat musik terdengar, dia bernyanyi ke mikrofon, "Setiap kali bunga mekar, ada bunga yang mencintaimu, di antara bunga-bunga di seluruh gunung, hanya kamu yang menjadi hartaku." Sejujurnya, nyanyian Tao Wei sangat bagus. Meskipun dia tidak sebagus penyanyi profesional, dia pasti yang terbaik di antara orang biasa. Han Shuai tampak frustrasi. Meskipun keluarganya juga kaya, ayahnya adalah orang yang sangat tradisional yang ingin dia kuliah. "Sejak kecil saya diajari pendidikan yang berorientasi pada ujian, dan saya hanya belajar matematika, fisika, dan kimia. Saya tidak pernah terpapar seni, dan saya tidak memiliki bakat di bidang ini. Sekarang saya hanya bisa menonton pertunjukan saingan cinta saya turun di atas panggung." Ye Bufan melihat semua ini di matanya. Sejak dia datang, dia tidak bisa hanya melihat kakaknya yang baik ditekan oleh pihak lain. Selain itu, Tao Wei Ming hanyalah seorang gadis flamboyan,
sayang sekali jika gadis sebaik Si Yuting benar-benar jatuh ke tangannya. Tao Wei bernyanyi semakin keras, dan semakin dia bernyanyi, dia menjadi semakin genit. Yang Su, Niu Haotian, dan Huang Xiaoli bertepuk tangan secara bergantian, yang membuatnya semakin bangga, seolah-olah dia telah mendapatkan kembali wajahnya yang baru saja hilang. Kau milikku Aa. Tak disangka, tepat saat dia menyanyikan klimaks lagu tersebut, sebelum dia sempat mengucapkan kata mawar, embusan udara menyembur keluar dari tenggorokannya, dan dia benar-benar cegukan. Kemudian irama lagu berubah total. Kamu milikku. Kamu milikku. Cegukan satu demi satu membuatnya tidak mungkin untuk terus bernyanyi. Tao Wei menjadi gila karena marah. Apa yang terjadi? Bukankah saya melihat kalender yang Huang ketika saya keluar hari ini? Mengapa hal-hal buruk terjadi silih berganti? Saya hanya ingin memamerkannya di depan Si Yuting sehingga saya bisa membawa wanita itu ke tempat tidur. Jadi mengapa ada begitu banyak liku-liku? Masih bisakah kamu membuat orang bersenang-senang dengan perempuan? Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia, dan akhirnya dia melempar mikrofon di tangannya ke tanah. Temde, berhenti bernyanyi. Huang Xiaoli bergegas maju untuk menghiburnya. Tuan Muda Tao, Anda tidak perlu marah. Anda pasti merasa tidak enak badan hari ini, tidak ada yang serius. Apakah menurut Anda ini akan berhasil? Ada juga piano di sana. Terakhir kali saya melihat Anda memainkan piano, itu hanyalah suara alam. Bisakah Anda memainkan karya lain untuk kita semua? Niu Haotian kemudian membujuk. Ya, Xiao Wei, kamu serba bisa. Mengapa membatasi dirimu pada satu lagu, memainkan lagu terakhir juga bagus, dan kamu juga bisa mempersembahkan berkahmu untuk Yuting. Mendengar apa yang dikatakan keduanya, Tao Wei merasa jauh lebih baik, dan berjalan menuju piano di sebelahnya. Yewe yang KTV awalnya mengambil rute kelas atas, dan mereka memesan kamar pribadi platinum dengan konsumsi minimal 10.000. Memang ada piano yang bagus di kamar. Tao Wei pernah lulus ujian piano tingkat ke-10, dan dia sangat percaya diri. Dia mengangkat penutup piano, duduk di kursi dan mulai bermain. Dan Niu Haotian datang ke sisi Si Yuting dan berkata, Nona Si, Anda lihat kakak saya benar-benar serbaguna. Meskipun dia sedikit tidak bugar hari ini, dia bisa memegang segalanya. Betapa bagusnya piano ini. Tepat ketika dia ingin mengatakan beberapa kata untuk Tao Wei, tiba-tiba suara piano menjadi kacau, dan ada suara yang benar-benar mengacaukan nada tadi. Ekspresi orang lain di ruangan itu berubah. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, mereka baru saja berbicara dengan baik, tetapi mengapa mereka tiba-tiba menjadi kacau? Tao Wei juga sangat bingung, dan hendak pamer, kenapa tiba-tiba ada mati rasa di sisi kiri tubuhnya, yang benar-benar hemiplegia. Tangan kiri dan kaki kirinya kehilangan kelenturan normalnya, jadi tentu saja mereka tidak bisa memainkan piano, dan nada yang dihasilkannya bahkan lebih buruk daripada memainkan kapas. Dia membanting tinjunya ke piano, dan hatinya sangat marah hingga paru-parunya akan meledak. Mengapa tubuhnya selalu bermasalah di saat-saat kritis? Apakah ini serbaguna atau bencana? Saat ini, Han Sui tertawa. Apakah ini juga disebut bermain piano? Ini adalah pertama kalinya saya mendengar musik piano sampah. Apakah Anda memainkan Beethoven atau Mozart? Jika mereka mendengar ini, saya khawatir papan peti mati tidak akan dapat menahannya, dan mereka harus keluar dan bertarung dengan Anda. Merasakan mata mengejek di sekelilingnya, Tao Wei berkata dengan marah, Kenapa kamu tertawa? Apa yang lucu? Jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa memainkannya untukku. Jika Anda tidak bisa melakukannya sendiri, apa hak Anda untuk menertawakan orang lain? Senyum di wajah Han Sui sedikit membeku. Dia benar-benar ingin naik dan memainkan lagu yang bagus dan memukul wajah lawannya dengan keras. Tapi sayang sekali dia idiot dalam hal musik, dan dia bahkan tidak pernah menyentuh piano sebelumnya. Melihat ekspresinya, Tao Wei merasa sedikit lebih baik, dan berkata dengan angkuh lagi, hanya kalian berdua sialan yang malang, bukannya aku memandang rendah kalian.
apakah kalian pernah menyentuh piano? Apakah Anda tahu apa itu karya piano? Apakah Anda tahu berapa banyak kunci yang ada di piano? Saya tidak lain adalah berani berdiri dan menertawakan orang lain. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat memainkan satu untuk saya. Selama Anda memainkan bagian yang lengkap, saya akan kalah. Kali ini bahkan Ye Bufan termasuk dalam target. Menurutnya, orang miskin seperti itu tidak memiliki kesempatan untuk belajar piano, apalagi melampaui diri mereka sendiri dalam pencapaian. Orang lain berpikiran sama, piano pasti milik orang kaya. Belum lagi harga membeli piano yang tidak mampu dibeli oleh keluarga biasa, tetapi biaya belajar selanjutnya berharga ratusan bahkan ribuan dolar per pelajaran. Orang biasa tidak bisa menanggungnya. Karena kamu bilang begitu, aku akan mengajarimu apa artinya bermain piano. Yang mengejutkan semua orang, Ye Bufan benar-benar berjalan menuju Nakin. Dia datang ke sini untuk membantu saudaranya hari ini, dan dia tidak boleh ditekan oleh kesombongan lawan di saat-saat kritis. Tapi Han Sui menangkapnya dan berkata dengan suara rendah, "Kakak ketiga, apakah kamu sanggup melakukannya? Akan memalukan untuk menjadi impulsif saat ini. Meskipun saya tinggal di asrama yang sama dengan Ye Bufan selama 3 tahun, selama ini Ye Bufan menghabiskan seluruh waktu luangnya dengan bekerja paruh waktu, tetapi dia tidak pernah terlihat bermain piano." Ye Bufan berkata, "Jangan khawatir, meskipun saya tidak pandai bermain piano, saya masih puluhan kali lebih baik darinya." Ini bukan bohong. Dia menunjukkan bakat penuh dalam piano ketika dia di sekolah menengah, dan dipuji oleh kepala sekolah tua pada waktu itu sebagai seorang jenius musik. Dia akan mengajaknya berlatih di piano tua bobrok di sekolah setiap kali dia punya waktu luang. Selama ujian masuk perguruan tinggi, level piano Ye Bufan mencapai setidaknya level 10. Sesuai dengan keinginan kepala sekolah lama, dia harus melamar ke Huaxia Central Conservatory of Music. Sayang sekali biaya sekolah musik yang menakutkan, mengingat situasi keluarga, dia akhirnya menyerah. Karena hal ini, kepala sekolah lama tertekan untuk waktu yang lama. Ye Bufan yang awalnya memiliki fondasi yang kokoh, kemudian menerima warisan pengobatan kuno, termasuk temperamen. Meskipun tidak ada piano di zaman kuno, setelah mencapai tingkat yang lebih tinggi, persepsi iramanya sama, dan warisannya masih banyak manfaatnya. Pada saat ini, pencapaian temperamen Ye Bufan jauh melampaui pianis biasa, dan telah mencapai level teratas dunia. Dia langsung menuju ke piano dan berkata kepada Tao Wei di sebelahnya, "Aku tidak mencoba untuk bersaing denganmu, tetapi untuk menunjukkan kepadamu apa itu permainan piano yang sebenarnya." Kemudian dia duduk di depan piano dan mulai bermain. "Sombong? Kamu akan memainkan?" Tao Wei berdiri dan hendak menyindir, tetapi terpana oleh suara musik yang merdu. "Apakah ini simfoni kedua Beethoven?" Lagu ini bercerita tentang sikap hidup, bersemangat tinggi, bebas dari melankolis dan kabut asap, dan apa yang orang rasakan lebih merupakan penghormatan terhadap kehidupan. Suara musik mengalir seperti mata air. Ye Bufan duduk di depan piano dengan ekspresi tenang, tangannya memainkan tuts secepat kupu-kupu tertiup angin. "Ya Tuhan, ini terdengar sangat bagus." Si Yuting membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut. Keluarganya dalam kondisi baik, dia telah belajar piano sejak kecil, dan nilainya cukup bagus. Pada saat ini, dia benar-benar dikejutkan oleh suara piano Ye Bufan. Dia berpikir bahwa yang dibawa Han Sui hanyalah orang biasa, tetapi tidak disangka itu adalah seorang master piano. Pencapaian luar biasa yang diperlihatkan dalam piano bahkan beberapa kali lebih tinggi dari gurunya, dan hampir sebanding dengan pianis di TV. Han Sui tidak tahu apa-apa tentang ritme, tetapi dia tahu dari ekspresi yang lain bahwa saudaranya tampil dengan baik, dan bahkan mengejutkan penonton. Ini membuatnya sangat bersemangat. Sepertinya dia telah menemukan orang yang tepat untuk memanggil Ye Bufan untuk membantunya hari ini. Kapan? Mengikuti melodi yang indah, seluruh ruangan pribadi terdiam, dan semua orang mendengarkan dengan seksama, seolah-olah mereka takut kehilangan setiap nada.
Dalam alunan musik yang merdu, setiap orang seakan merasakan arti hidup yang sebenarnya. Setelah lagu dimainkan, jarum terdengar di seluruh ruang pribadi, dan semua orang berdiri diam di tempat. Setelah keheningan singkat, Si Yuting memimpin dengan bertepuk tangan. Kedengarannya bagus, sangat bagus. Dia melangkah maju dan berkata kepada Ye Bufan dengan penuh semangat, "Siswa, bisakah kamu memainkan lagu lain untukku?" "Kamu memainkannya dengan sangat baik." Han Sui bertanya dengan bodoh, "Yuting, apakah kakakku bermain dengan baik?" Si Yuting berkata tanpa ragu, "Tentu saja, bahkan master piano internasional tidak lebih dari itu." "Nak, aku benar-benar tidak berharap kamu menyembunyikannya cukup dalam." Han Sui meninju bahu Ye Bufan, dan kemudian berkata, "Jika kamu memiliki kemampuan ini, mengapa kamu tidak cepat dan memainkan lagu lain untuk ipar?" Pada saat ini, wajah Si Yuting penuh dengan kerinduan, dan dia tidak memperhatikan apa yang disebut oleh pihak lain. Tao Wei, sebagai piano kelas 10, secara alami tahu level apa yang baru saja dicapai Ye Bufan dalam karya musik itu, tetapi dia tidak dapat dengan mudah mengakui kekalahan, dan berkata dengan suara dingin, "Apa gunanya memainkan musik lembut seperti ini, sepotong, cepat?" Menurutnya, Ye Bufan pasti sudah sering berlatih musik ini, jadi dia bisa memainkan level ini, dan tidak mungkin mengubah gayanya. Ye Bufan mengabaikannya, dan berkata kepada Si Yuting, "Karena kakak iparku suka mendengarkan, aku akan memainkan Flight of the Bumblebee dari Korsakov." Ekspresi Si Yuting berubah, dan dia berkata, "Kamu tidak perlu mendengarkan Tao Wei, kamu dapat berbicara tentang apapun yang kamu inginkan." Ye Bufan sedikit tersenyum, "Tidak apa-apa, kebetulan aku juga suka lagu-lagu bertempo cepat." Han Sui sedikit bingung dan bertanya, "Yuting, apa itu Flight of the Bumblebee? Apakah lagu ini spesial?" Si Yuting berkata, 10 karya piano tersulit di dunia. Flight of the Bumblebee berada di peringkat ketiga, dan lebih cepat dari 2 yang pertama dalam hal tempo. Apakah kamu sangat hebat? Ketiga, bisakah kamu melakukannya? Setelah Han Sui selesai berbicara, Ye Bufan tidak berbicara, dan tangannya langsung melompat ke tuts. Hanya saja kecepatan permainan kali ini berkali-kali lipat lebih cepat dari sebelumnya. 10 jari jatuh pada tuts seperti tetesan air hujan, dan udara di seluruh ruangan pribadi seakan tersulut oleh melodi yang padat ini. Kali ini, gaya bermain berubah dari gaya lembut dan lembut barusan, dan kecepatannya melonjak hingga ekstrim, memberi orang rasa kekuatan yang sangat kuat. Serangkaian ledakan membuat darah semua orang mendidih. "Ya Tuhan, musik macam apa ini? Bagaimana bisa begitu panas, panas sekali." Meskipun Han Sui adalah orang awam, dia juga tertular oleh musik yang meledak dan darahnya mendidih. Si Yuting sedang merekam dengan ponselnya, tetapi setelah mendengar permainan Ye Bufan, dia sangat bersemangat hingga tangannya sedikit gemetar. Bocah ini benar-benar berani memainkan Flight of the Bumblebee. Tao Wei terkejut pada awalnya, dan kemudian seringai muncul di wajahnya. Siapapun yang pernah belajar piano mengetahui reputasi lagu ini, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dimainkan oleh orang biasa dengan santai. Bahkan pianis paling terkenal di dunia pun tidak berani menampilkan karya seperti itu di depan umum, karena karya ini terlalu sulit untuk dikendalikan, dan jika Anda tidak memperhatikannya, Anda akan mengacaukannya dan mempermalukan diri sendiri. Saya hanya bisa memainkannya sambil berlatih secara diam-diam, untuk merasakan kekuatan bidak ini. Sekarang Ye Bufan benar-benar memainkan lagu Flight of the Bumblebee di depan umum. Di mata para profesional, itu adalah tindakan bunuh diri. Wah, lagi pula, kamu miskin dan tidak punya pengalaman sama sekali. Kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai master piano dunia. Kupikir kamu tidak akan punya muka untuk berdiri di sini setelah kamu mempermalukan dirimu sendiri. Tao Wei memiliki ekspresi bahagia di wajahnya, seolah-olah dia telah melihat adegan di mana Ye Bufan kehilangan kendali. Tapi Ye Bufan di depan piano sama sekali tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain. Kecepatan tangannya semakin cepat,
mencapai tingkat yang tidak dapat dipercaya. Si Yuting melihat pemandangan di layar ponsel, membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut, dan bola matanya hampir keluar dari rongganya. Saya melihat tangan Ye Bufan telah berubah menjadi hantu, dan tidak mungkin untuk melihat adegan di tombol dengan jelas. Terlalu cepat ini sama sekali bukan kecepatan yang bisa dicapai manusia. Meskipun Huang Xiaoli, Niu Haotian, Yang Su dan yang lainnya memandang rendah Ye Bufan, mereka semua terkejut dengan kecepatan tangannya dan nada eksplosif yang dia mainkan. Kecepatan ekstrim, musik ekstrim, mengikuti permainan Ye Bufan. Beberapa orang di ruangan itu hampir menahan nafas, seolah adrenalin mereka membara selama bermain. Secara umum, bahkan jika seseorang berani memainkan bagian ini, mereka harus memperlambat tempo beberapa ketukan, tetapi Ye Bufan tidak melambat sama sekali, sebaliknya, dia memainkannya lebih cepat daripada orang lain sebelumnya. Pada saat ini, kepala dan telinga semua orang terus berdengung, dan adegan lebah menari di depan mereka mau tidak mau muncul. Kecepatan Ye Bufan semakin cepat dan semakin cepat, tangannya hampir berubah menjadi bayangan. Jelas sepasang tangan sedang bermain, tapi sepertinya tangan yang tak terhitung jumlahnya sedang memukul tuts. Yang mengejutkan adalah kecepatan secepat itu hanya terwujud di tangan, tetapi tubuhnya setinggi dan lurus seperti pohon pinus, duduk di sana stabil gunung Tai. Seluruh tubuhnya memancarkan atmosfer yang elegan dan stabil, tetapi tangannya sangat cepat dan keras. Meskipun si Yuting merekam video dengan ponselnya, dia tidak berani memutar matanya, karena takut kehilangan penampilan paling menarik dan sempurna dalam hidupnya. Yang Su awalnya merokok, tetapi pada saat ini dia lupa puntung rokok di tangannya sampai membakar jari-jarinya. Hati Ye Bufan juga dipenuhi dengan perasaan yang hangat. Dia telah sepenuhnya mendemonstrasikan melodi yang diwarisi dari sekolah kedokteran kuno di piano ini. Adrenalin melonjak, dan kecepatan tangan meledak. Piano itu sepertinya sedikit bergetar, tidak mampu menahan beban yang begitu cepat, hampir hancur. Akhirnya, dia mencapai kecepatan ekstrim dari penampilan hari ini, mencapai puncaknya, dan saat nada terakhir meledak pada tuts, semua yang ada di ruangan kembali tenang. Tao Wei, yang masih menunggu Ye Bufan membodohi dirinya sendiri, berdiri di sana seperti boneka, benar-benar tercengang. Hanya pada saat ini dia menyadari seberapa jauh dia tertinggal dalam hal piano. Itu tidak ada bandingannya, atau bahkan tidak ada bandingannya, mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama, dan ada lebih dari selusin blok di antaranya. Ye Bufan berdiri dan diam-diam menghela nafas. Tidak heran musik ini begitu sulit, tidak hanya membutuhkan orang untuk mencapai tingkat spiritual dalam musik, tetapi juga membutuhkan kekuatan fisik yang baik. Dapat dikatakan bahwa memainkan musik ini sepenuhnya merupakan upaya fisik, dan hanya seorang pejuang seperti saya yang dapat mencapai tingkat kemudahan dan kecepatan ini. Dia berbalik dan berkata kepada Han Sui, "Beri aku sebatang rokok." Oh, saat ini, Han Sui masih dalam keadaan setengah lesu, dan bahkan lupa bahwa Ye Bufan tidak merokok sama sekali, jadi dia mengeluarkan sebatang rokok dari sakunya dan membuangnya dengan ekspresi tumpul. Ye Bufan mengambil rokok itu, membuka tutup piano, dan menyeka rokok itu dengan ringan pada struktur baja piano, hanya untuk mendengar embusan, dan rokok itu dengan cepat menyala. Orang di sebelahnya belum pulih dari keterkejutan barusan, tetapi pada saat ini, keterkejutan di hatinya semakin tinggi, dan dia bisa menyalakan rokok dengan piano operasi macam apa ini. Dalam struktur internal piano, banyak komponen terbuat dari baja, yang akan menghasilkan banyak panas di bawah gesekan yang sangat cepat. Jika kecepatan pemutaran terlalu cepat, panas akan terakumulasi sampai batas tertentu, dan kertas akan tersulut jika mendekat. Ini adalah kebenaran yang telah didengar banyak orang, tetapi tidak ada yang pernah berpikir bahwa seseorang benar-benar memainkan piano dan kemudian menyalakan rokok. Ye Bufan awalnya tidak merokok, dan yang dia lakukan hanyalah membawa penampilannya ke akhir yang sukses. Pada saat ini, dia mengisap dengan ringan,
lalu menghembuskan cincin asap dengan cara yang sangat keren. Membuang rokok di tangannya, dia menemukan bahwa semua orang tercengang, dan si Yuting menatapnya dengan mata cerah. "Persetan, apakah aku bermain terlalu banyak? Aku di sini untuk membantu saudaraku yang baik hari ini. Aku tidak bisa menaruh semua halo pada diriku sendiri." Ye Bufan diam-diam menyesalinya, dia akan tahu lebih baik jika dia tidak menonjolkan diri. Pada saat ini, si Yuting kembali sadar dan berseru dengan penuh semangat, "Sempurna, sempurna sekali, saya ingin mempostingnya di internet, dan saya akan membiarkan semua orang melihat penampilan paling sempurna di dunia." Saat dia berbicara, dia memanipulasi telepon dengan tangan gemetar, dan memposting video yang baru saja dia rekam di internet. Ye Bufan juga tidak menghentikannya. Bagaimanapun, si Yuting tidak merekam wajah depannya barusan, dan cahaya di ruang pribadi redup, jadi tidak ada yang akan tahu itu dia bahkan jika dia mengirimkannya. Namun ia tidak menyangka video kecil ini seperti bom yang membuat heboh di internet. Di sebuah restoran barat, Qin Cucu sedang makan bersama dua gadis cantik, pacarnya An Yimo dan Cao Xiaowan. Cao Xiaowan memandang Qin Cucu dengan bingung dan berkata, "Cucu, apa yang kamu pikirkan? Kamu gila." "Tidak, Qin Cucu menggelengkan kepalanya saat dia berbicara. Merasa kesal di dalam hatinya, pria yang menyebalkan. Akhir-akhir ini dia tidak melakukan apa-apa selain muncul di benaknya. Pada saat ini, An Yimo, yang sedang menggesekkan ponselnya dengan bosan, tiba-tiba berseru, "Lihat, pangeranku telah muncul." "Apa yang diributkan? Apakah kamu tergila-gila pada pangeran?" Qin Cucu mengeluh dan menyatukan matanya, dan ketika dia melihat pemandangan di layar dengan jelas, dia juga ada di sana dengan bodohnya. Terlalu cepat, dan kecepatan permainan orang ini terlalu cepat, kedua tangannya hampir seperti hantu. Seorang Yimo berseru dengan gembira, "Luar biasa, sungguh luar biasa, ini pangeran piano kecilku." Cao Xiaowan berkata, "Itu palsu, pasti palsu. Bagaimana orang normal bisa begitu cepat? Itu pasti dibuat dengan efek khusus komputer. Tujuannya adalah untuk menipu wanita konyol sepertimu yang memikirkan pangeran sepanjang hari." Seorang Yimo berseru dengan bersemangat, "Xiaowan, kamu tidak tahu piano, jadi kamu tidak bisa melihatnya. Video ini benar-benar nyata. Setiap gerakannya sangat cocok dengan not musik. Efek khusus tidak dapat melakukannya. Efek." Pada saat ini, beberapa menit video diputar, dan melihat Ye Bufan merokok di akhir, An Yimo berteriak, "Kamu sangat tampan, kamu sangat tampan. Meskipun aku benci laki-laki merokok, pangeran kecilku adalah pengecualian." He Shuang sedang berbaring di tempat tidur, dan sedang melihat-lihat video kecil di ponselnya. Setelah melihat video itu, dia terkejut, dan sangat terkejut dengan penampilan dewa itu. Siapa orang ini? Mengapa itu terlihat sangat mirip dengan punggung orang itu? Kemudian dia menggelengkan kepalanya lagi. Itu tidak mungkin dia. Dia telah mencapai pencapaian tinggi dalam keterampilan medis, seni mistik dan seni bela diri. Tidak mungkin baginya untuk bermain piano dengan baik. Lagi pula Tuhan itu adil, bagaimana seseorang bisa begitu sempurna? Dalam waktu kurang dari 1 jam, penampilan ajaib Ye Bufan dengan cepat mendominasi berita utama situs web utama, menimbulkan teriakan satu demi satu di setiap sudut dunia. Gadis-gadis lugu itu memanggilnya pangeran piano kecil, sementara para profesional itu memanggilnya raja piano tangan hantu. Tetapi tidak ada yang tahu identitas aslinya. Di ruang pribadi, pesta ulang tahun masih berlangsung. Tao Wei berdiri di sana dengan ekspresi kusam. Penampilan Ye Bufan benar-benar menamparkan wajahnya. Niu Hautian tidak mengerti musik, jadi dia relatif tenang. Dia berkata, "Hari ini adalah hari ulang tahun Yuting. Ayo makan kue ulang tahun, aku lapar." Berbalik, dia berkata kepada Tao Wei, "Xiao Wei, kue yang kamu siapkan untuk Yuting, cepat bawa." "Oh, segera hadir." Tao Wei terbangun dari keterkejutannya, membuka pintu dan memanggil pelayan, dan tak lama kemudian sebuah kue ulang tahun yang besar didorong masuk.
Kue ini memiliki total 6 lapis. Keseluruhan pengerjaannya sangat indah, sempurna seperti sebuah karya seni. Melihat kue mewah ini, Han Sui menjadi sedikit gugup lagi. Jika dia tidak menyembunyikan identitasnya sebagai generasi kedua yang kaya, dia bisa memberi Si Yuting ulang tahun yang mewah. Dia sedikit ragu sekarang. Dia telah ditekan oleh Tao Wei sejak dia memasuki kamar pribadi, dan dia tidak tahu apakah caranya menyembunyikan identitasnya benar atau salah. Huang Xiaoli berseru, "Kue yang sangat indah." Tao Wei mengambil troli dari pramusaji dan berkata, "Yuting, ini adalah kue ulang tahun yang khusus kubuatkan untukmu. 6 lapis melambangkan kesuksesan 6 dan 6. Aku berharap yang terbaik untukmu di kehidupan dan kariermu di masa depan." Yang Su bekerja sama dan berkata, "Xiao Wei, di mana kamu memesan kue ini? Apakah kamu menghabiskan banyak uang?" Tao Wei berkata, "Kue ini harus dipesan 1 bulan sebelumnya, dibuat oleh ahli kue top, dan harganya 8.880. Hari ini adalah hari ulang tahun Yuting, menghabiskan uang bukanlah apa-apa." Begitu uang disebutkan, suasana hatinya akhirnya membaik, tidak peduli seberapa luar biasa kinerja pihak lain. Bagaimanapun juga, dia tidak sekaya dirinya. Tidak ada apapun di dunia ini yang tidak dapat dilakukan oleh uang. Memikirkan hal ini, dia mengambil lilin di gerobak dan berkata, "Yuting, aku akan membantumu memasukkan lilinnya, lalu mari kita tiup dan buat permintaan." Setelah berbicara, dia mengambil lilin dan berjalan menuju kue, tetapi pada saat ini, kaki dan lututnya tiba-tiba melunak, dan seluruh orang itu bergegas maju, dan terjun ke dalam kue 6 lapis. Dia jatuh begitu tiba-tiba dan keras sehingga seluruh kue itu hancur menjadi bola lumpur, dan tubuh bagian atas Tao Wei terkubur oleh kue itu. Pada saat yang sama, krim yang tak terhitung jumlahnya terciprat kemana-mana, dan beberapa orang yang berdiri di samping kue terciprat kemana-mana. Yang terburuk adalah Huang Xiaoli. Pakaiannya sangat terbuka hari ini, dan krim terciprat ke kulitnya yang telanjang satu demi satu. Terutama 2 bagian dada yang menjulang tinggi dan menonjol. Setelah diwarnai dengan potongan besar krim putih, pemandangannya terlihat sangat aneh, yang membuat orang berimajinasi. Tidak ada yang menyangka ini akan terjadi. Niu Hautian dan Yang Su buru-buru membantu Tao Wei berdiri. Saat ini, tubuh Tao Wei berlumuran krim kue, seperti Sinterklas, dia bahkan tidak bisa membuka matanya. Keduanya tidak punya pilihan selain membawanya keluar dari kamar pribadi dan menyeretnya ke kamar mandi untuk mencuci. Si Yuting membantu Huang Xiaoli menyeka krim di tubuhnya dengan handuk kertas, dan akhirnya pergi ke kamar mandi. Melihat rasa malu beberapa orang, Han Sui tertawa. Dia dan Ye Bufan masih bersih karena jauh dari kue. Dia berkata, "Kakak ketiga, aku tertawa sangat keras. Pria itu pasti pertanda buruk hari ini," dan dia jatuh ke dalam kue. Ye Bufan sedikit tersenyum, dia paling tahu apa yang terjadi. Tetapi ada beberapa hal yang hanya perlu Anda ketahui, tidak perlu mengatakannya. Si Yuting dan Huang Xiaoli membersihkan kamar mandi untuk waktu yang lama sebelum akhirnya keluar dalam keadaan basah. "Bagaimana ini bisa terjadi? Hari ini hari apa? Mengapa kamu begitu sial? Tuan muda tahu benar-benar serius. Mengapa kamu jatuh? Sayang sekali kehilangan kue yang begitu bagus." Huang Xiaoli mengoceh terus-menerus, sama sekali lupa bahwa hari ini adalah hari ulang tahun Si Yuting. Dan pada saat ini, seorang pria parubaya dengan perawakan pendek keluar dari kamar mandi pria. Rambut di tengah kepalanya sudah rontok, dan dia memiliki gaya rambut Mediterania standar dengan rambut melingkar dan kebotakan di tengah. Orang ini sudah mabuk, tetapi ketika dia melihat Huang Xiaoli yang berpakaian minim, matanya berbinar, dan dia melangkah maju dan menamparkan pantatnya. "Gadis kecil, berapa harganya untuk semalam? Kakek akan mempekerjakanmu malam ini." Huang Xiaoli sangat marah. Ketika seseorang menamparkan pantatnya dan berpura-pura dijual, dia langsung menamparkan wajah Mediterania. "Sialan, kamu yang menjualnya, seluruh keluargamu yang menjualnya."
Heidi tidak menyangka Huang Xiaoli berani menyerangnya, dan berteriak dengan marah, "Pelacur bau, kamu menjual sesuatu dengan berpakaian seperti ini, dan kamu berani memukulku. Aku akan membunuhmu." Setelah berbicara, dia bergegas untuk menyerang Huang Xiaoli. Si Yuting ingin menghentikannya, tetapi bagaimana dia bisa menjadi lawan dari pria besar? Dia disingkirkan oleh Laut Mediterania. Hai menjambak rambut Huang Xiaoli dan menarik kedua mulutnya yang besar. "Pelacur bau, aku ingin membuatmu jalang dan membuat gapura. Tolong, Tuan Muda Tao, cepat dan bantu." Huang Xiaoli tercengang dan berteriak putus asa. Di kamar mandi, Tao Wei dan Niu Hautian baru saja mencuci kue dan krim di tubuh mereka, dan segera bergegas keluar ketika mendengar teriakan dari luar. Tao Wei tidak berjalan dengan baik hari ini. Dia sudah sangat marah ketika dia melihat seseorang yang berani melakukan sesuatu pada Huang Xiaoli. Dia bergegas dan meninju wajah Laut Mediterania. Melihat dia bergerak, Niu Hautian dan Yang Su menendang Laut Mediterania ke tanah, meninju dan menendang. Huang Xiaoli merapikan rambutnya yang berantakan dan mengutuk, "Bunuh dia, sialan ini berani memanfaatkan ibuku." Setelah selesai berbicara, dia bergegas dan menendang perut Laut Mediterania dengan keras. "Oke, berhenti memukul." Si Yuting tidak ingin memperburuk keadaan, jadi dia bergegas maju dan menarik semua orang menjauh. Hai bangkit dari tanah, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan berteriak kepada orang-orang ini, "Jika kamu berani memukulku, tunggu saja aku." Mendengar bahwa pihak lain berbicara dengan aksen asing, Yang Su berkata dengan nada menghina, "Apa yang salah dengan mengalahkanmu? Namaku Yang Su. Jika kamu memiliki kemampuan, datanglah ke ruang pribadi Platinum untuk menemukan kami."